dia akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada i'tidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren, Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Gak ada yang nyari uang, gak ada yang cari won ya. Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga, namanya pekerja saja nyari uang, dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjih bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal ya, tidak pernah. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini kemudian mereka insaf atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat, ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Dan pujian kepada engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, nanti suatu saat juga penuh dengan pujian. Karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha
nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga gak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang gak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya gak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga gak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Jika cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini. Makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tambah gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam itu. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di-PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin zuhur Pak Yai tidak ngimamin,
Kemarin asar ndak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak. Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu, Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa. Karena terus gak mau sholat, gak mau zakat itu sampai, tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok nggak ada patungnya, ini gimana ini? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampean daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Perancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta wow. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Tak jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja, yarju, rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa dibawa orang yang macam-macam. Tadi di Perancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang ah. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya selalu berharap semoga ini tetap apa ya, satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus mengeser itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al bilad bila dua. Sudah punya? Nanti di-share ya, yang itu. Al biladu bila dua. Bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah. Semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu enggak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Enggak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu. Bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini. Sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah nggak janggal-janggal amat karena kondisional apa. Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa, Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asyrah al mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di sini. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim, kemudian menyisakan asarul Islam. Apa? Jejak-jejak apa? Islam. Enggak apa-apa. Pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang di Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendiri ini. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal ini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan gak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa.
Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia. KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi.
Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Tidak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi nih umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampai pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu wala dinah. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah, diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea.
Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampai Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Allah. Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya enggak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan yang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan lagi. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras.
Menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau ngebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Ditanya sama Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilan nar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sya'rawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang puji Rasulullah itu. Khuliqta mubarra'un min kulli aibin, faka'an nama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Nah cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya enggak, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya, maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar, karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia.
Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawuh Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sodakoh, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk menghakkan dan membatilkan barang. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap ndak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid.
Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran tuh gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca wahab misalnya, juga kona'ah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat kalau kita hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istito. Karena itu nanti yang mengawal. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Dia mau gaya-gayanan copy paste nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Mohon lahiran jenengan dadi pangeran, ra ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada sarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada sarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang
Di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa? Kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa begitu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, in kana musinan fazid fi isani, wa in kana musian fatajawaz anhu." Kata gurunya, "Soleh tenan darani ingkana." Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya, kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek Kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinan fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua.
Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan gak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPQ, kadang hafal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang gak hafal Quran tapi sudah hafal, saya gurunya ndak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid. Bikin masjid, sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarai sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idzal zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nas ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi hamamatul masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Mbak, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi.
Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya ya misalnya Gus Idris ini oleh Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Ki Abdul ngaji sama abangnya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Tapi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak. Kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan
kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaro. Paham ya kan Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana aja? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jong kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah kamu milih dua itu, milih yang mana? Terus. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh.
Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter, buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor itu nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lo coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi dzurriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Tadi. Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus gue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun gue kokono. Kalau sini tuh kan depro terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedeng kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu kan. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan. Mesti eleng terus ra iso turu. Tapi nak rasopan seneng aku gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa dan itu bagus karena melupakan Nah lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim innan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi mar. Wahai orang-orang yang cantik kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan fala takhdu'na bilkaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mau. Mesti pikirannya kok maksudnya gelem tak wayo. Mesti ndak wayo. Asal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan yang fi qalbihi apa? Marad. Contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mpun kalau derek Pak Fakid mawon, ngomong wong ayu, nak sengaja kan rati pikir. Sehingga unik, khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti. Padahal Mbak tadi bilang gitu, maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan.
Iku terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinter Quran? Lah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok takfir. Jadi yang derekno saya banyak yang hafal. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh, kalah jauh tetap. Yang bentuknya tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok takfir karena memang pondok takfir. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri gak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi mar. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil mar'ati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suara untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, Mbak apa yang di? Gak urusanmu. Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, lah badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, ndak ada hubungannya dengan mau dinikah. Tetap muni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat. Misalnya sampai tak kasih tahu, siapa paling pinter jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wat ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada watul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu watu yadaihi wa rubbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, kapan baca? Masuk tarahum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba watu yadaihi pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rubbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rubbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jab. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jab. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sabati al-zumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya, umirtu an asjuda ala sabati al-zumin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu, ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum?
Murtad kan? Ya ndak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud di sonamin atau di khairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Ndak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan ndak mungkin murtad insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin disonamin. Murtad kan ingat masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin disonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab, jangan ngawur saja Kak, biasanya aja. Udah enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Dia kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu loh. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye guru kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ono khilaf iku fikih apa kata. Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti enggak ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu watmu yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil adhar. Qultu al-adhar wujubuhu. Sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai ditutup wallahu a'lam. Oh. Enggak ada, Gus. Ada walau. Nggih, wallahu a'lam. Aduh, ini nggak ada penggantinya. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau nggak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan nggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram, atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara Sulam Taufik. Nah iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yahrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rada maju berarti semuanya. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan. Nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh, dihalalno cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Assalamualaikum ketika salam itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama.
itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa nggak perlu niat? Nah mesti ulama berdebat karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan nebek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan gitu kan. Nah untuk membedakan itu, kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo. Untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa. Harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Basul Masail Fikih kok tidak ada khilafnya. Betul orang itu kata saya itu. Yang putri. Oh yang putri itu. Nah jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam anha anha, terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa qultu al aso al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang ya nyuwun sewu, andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok. Ya harus didengar ini ngaji. Fikih kadang ya sembrono, tapi kok cuma ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus benas sajdatain atau jalsah, jadi ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain. Ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud. Kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno, wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain nggak boleh lebih lama ketimbang tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat jangan ngaji ora khatam. Tasyahud akhir apa awal? Akhir, berarti sabtu lisan pinter lah, pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka nggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain nggak boleh menyaingi tasyahud akhir. Yang iktidal nggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama itu mikir, disaingi ku yo ora enak. Ngene koyo kula saingi Khairuddin yo ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Level ya hafal Quran itu 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam nggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Ya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau saingan, dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin.
Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad. Tapi kena kata sombong yang termasuk barokahku lah gitu ya. Kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ tuh istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli Kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu gak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Gak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus sah qu'ud meskipun ma'al qudrah. Karena fardu itu gak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh aku rasul don soal yakin. Soal yakin. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak. Ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika. Terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Salat fardu wajib itmam. Puasa wajib itmam. Puasa sunat amiru nafsi. Wah, puasa sunat bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itqu raqabatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus monggo, ndak terus intinya fardu itu nggak mau disaingin. Batin fardu egois kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong poso sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur ku marah. Bahkan marahnya nggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam, tapi kalau sholat sunat boleh qu'ud walau ma'al qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nus. Memang harus beda. Nah di sini, sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang sarung satu di akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya nanti. Sholat kok model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya cek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya. Nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan deh.
Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil. Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha aqidan tarafai izari ala aqid. Andai kan itu nggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijab malam. Bisa masalah besar itu. Ada. Ini cerita ilmu, tidak cerita perilaku. Ada. Ini cerita ilmu, tidak cerita apa? Perilaku. Pak. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib. Ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12. Kamu bangun setengah 1. Harus sekolah apa tidak usah? Karena momen sekali kelewat kan? Nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Normalnya karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya. Tapi berhubung Pak sering qadha terus bilang nggak haram kan? Karena yang qadha bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyuwun sewu, Nabi itu tahu ditakdir qadha. Saya tidak bilang Nabi qadha, ditakdir qadha. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir qadha. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat qadha itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah qadha, maka orang cara berpikir waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat? Wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas qadha juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah aku nak bawa praktek ning pondok. Ya ribet. Separuh pondok qadha terus dimami Khairuddin sing qomat wahid. Wah. Perkara kan? Nah barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan, yaitu mau melakukan sholat duha. Ini sedang sholat duha. Iya, akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudon yang goblok. Di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhadhal imamu qahron atau layuk ta'u yadu sariki. Dan kita tambah pinter. Tetap goblok ya orang bopong zaman akhir, tapi kita tak pinter no sidik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhadhal imamu qahron, imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Jadi, paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khairuddin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu nggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhadhal imamu qahron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan?
Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih itu semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin, itu gak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitungnya, saya ku capek oleh kepen roh kiblat tenanan nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taatnya apa butuh kasile? Butuh taat. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angkuh. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-ijtihad la yunqadu ijtihad. Kok ijo? Betul pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibrah fil ibadah itu bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau Anda kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-ijtihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali, kalau kamu ingin suan saya nggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bicara cerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang nggak perlu sowan, karena bawaannya itu ganggu. Loh, misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu Wahid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takdimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan, yang jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini 2 madzhab yang sama-sama kuat. Jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di furu'iyah, saya ulang lagi di furu'iyah. Ya, bukannya maklum nanti betul. Jadi tidak gampang. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisis. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas tuh di antara pantangan Islam tuh ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahkum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah itu gak suka ada syariat tandingan, itu gak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi, yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilaku. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya rawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga.
Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau kan yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut songko keluar. Nah ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis tapi kan gak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya Abu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa karena di sini ada unsur tadi. Gak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, ndak ada orang baik kayak kamu, ndak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang ning pondok, mergo keren timbang mulang ning kampung mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak perainan ditanya Mbah Mun, "Cung perainan kok ning pondok?" Mbah Mun sempat husnudzon kayak cah sregep, wong perainan kok ndak pulang. Ternyata, "Lho perainan kok ning pondok, Cung? Kok sregep temen?" "Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit." Ternyata. Jadi husnudzon itu kadang ini. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada perainan, "Cung mulai Cung ben kenal wong tuamu." Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja apa. Nah ya artinya terus kamu tidak bisa. Semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Jadi namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih karena seorang wali ini pasti sangat sayang, meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak. Kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya ini mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin misli. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes dia untuk iki capek, jebule capek sing tahu ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye yo. Yang furu'iyah maksud saya yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya. Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.